Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, ini dia readingan buat kamu ya. Di sini tersedia 2 deck ya guys. Di sini deck untuk kita reading energi dan situasinya saat ini ya. Dan ini kita akan reading message atau pesannya dari universe apa ya buat kamu. Well, sekarang kita akan shuffle dulu ya guys ya. Ini sesuai temanya, aku terpanggil untuk nge-reading mengenai jangan biarkan mereka menghalangi jalanmu untuk mencapai suksesmu ya. Oke, di sini ada 8 of Wands. Lalu ada 5 of Wands. Terus ada 9 of Wands. Ada 6 of Cups. Ada the Fool. Ada 10 of Pentacles. Oke, ada 5 of Pentacles. Next, ada the Wolf. Ada the Stars. Ada 4 of Swords. Okay, and the last one ada Wheel of Fortune ya. Ini dia tebaran cards buat kamu ya. Yang mana ini buat kamu-kamu yang merasa resonate ya. Pernah mengalami ini, pernah berada di situasi ini, atau pada saat ini ya kamu memiliki situasi yang sama dengan readingan kali ini. Oke, nah di sini ya mengenai jangan biarkan mereka menghalangi jalanmu untuk mencapai suksesmu ya. Karena memang di sini ya aku merasakan bahwa memang ada orang yang pernah atau pada saat ini ada orang yang mencoba untuk menghalang-halangi jalan kamu ya guys ya, untuk kamu mencapai sukses dalam kehidupanmu ya. Nah, siapakah orang ini ya? Orang ini ya, orang ini berasal dari komunitas kamu atau circle kamu ya. Dan orang ini berasal kebanyakan itu dari masa lalu kamu ya. Orangnya itu pernah terhubung atau terkoneksi dengan kamu sebelumnya, dan ini dikonfirmasi oleh cards dari 6 of Cups ya. Orang ini terlihat baik sama kamu, terlihat manis sama kamu ya. Kamu di sini terlihat lugu dan polos ya. Orang ini selalu menyuguhkan sesuatu, atau orang ini pernah atau selalu mencoba untuk
menghasut kamu, memprovokasi kamu ya untuk melakukan apa yang dia mau, tapi sebelumnya dia selalu mengiming-imingi kamu sesuatu ya, atau kasih kamu sesuatu, memberi kamu sesuatu ya, sok baik kayak gitulah di hadapan kamu ya. Orang ini suka drama ya guys ya, makanya dia suka bersandiwara, pura-pura baik sama kamu ya, pura-pura sayang sama kamu, kayak gitu loh guys ya. Dia ini tipe-tipe orang yang suka pakai topeng ya, bermuka dua bahkan bisa juga bermuka 1000 ya. Nah di sini orang ini berasal ya, kebanyakan berasal dari masa lalu kamu ya, atau orang ini pernah ada di masa lalu kamu ya, terutama orang yang pernah berada di circle atau komunitas kamu ya. Di sini energinya kebanyakan maskulin ya guys ya, orang ini ya. Ada juga feminim ya, tapi sebagian kecil saja. Kebanyakan maskulin loh ya. Nah, di sini dia mencoba untuk membodoh-bodohi kamu ya, untuk memanipulasi kamu ya, karena dia lihat kamu ini orang yang lugu, orang yang polos, sehingga dia pikir kamu itu mudah dimanipulasi, mudah dia bodoh-bodohi. Seperti itu ya guys ya. Oleh karena itu dia mencoba memakai topeng ketika berinteraksi sama kamu ya. Orang ini bagai serigala berbulu domba ya guys, sangat licik sekali orangnya ya. Cuman dia tidak akan pernah menampilkan apa adanya dirinya ya. Dia tidak mau memperlihatkan siapa dia sesungguhnya atau sebenarnya ya, karena dia senang sekali ya berdrama, bersandiwara ya, berpura-pura ya. Karena dia tahu gitu, kalau dia memperlihatkan sesuatu yang sebenarnya mengenai dirinya gitu, siapa yang mau dekat sama dia kalau orang-orang pada tahu kalau dia ini jahat atau licik gitu ya kan. Makanya dia memakai topeng pura-pura baik gitu ya. Jadi kamu harus berhati-hati ya guys ya. Mungkin saja kamu pernah gitu ya terkoneksi dengan orang ini di masa lalu ya. Kamu pernah berada di circle di mana orang ini ada ya, atau kamu pernah satu circle sama dia ya, satu komunitas gitu sama orang ini ya guys ya. Banyak sekali ya orang-orang di sekeliling kalian gitu ya, entah itu teman kerja kalian juga ya, dan orang ini salah satunya ada sama kamu, dan orang ini pura-pura perhatian, pura-pura care, pura-pura peduli ya, pura-pura baik, suka kasih pertolongan, suka kasih bantuan, suka menawarkan sesuatu sama kamu gitu, padahal ada udang di balik batu. Nah kayak gitu ya guys ya. Ya, ini orangnya ya, dia ini pandai merayu loh guys ya, orangnya pandai merayu, pandai menggombal ya, karena dia juga pintar menghasut dan memprovokasi orang agar mau melakukan apa yang dia mau ya. Karena di sini dia itu seseorang yang pandai berkomunikasi atau pandai berbicara ya, tapi bicaranya itu banyak bohongnya ya. Banyak berdusta gitu ya guys ya, tidak jujur, orangnya tidak jujur ini ya guys ya. Tapi dia ini pandai sekali ya, pandai sekali merangkai kata, menyusun kata-kata gitu ya, agar orang-orang itu termanipulasi ya, orang-orang yang mana berinteraksi sama dia gitu ya, atau sama orang ini ya, itu bisa termanipulasi, terhasut, terprovokasi dengan mudah gitu ya. Dia bisa memprovokasi orang dengan sangat mudah ya guys ya, orang dengan mudah percaya dengan kata-katanya ya. Apakah dia pakai pelet, apakah dia pakai sesuatu sehingga orang-orang itu mau aja menurut atau mau aja manut gitu. Apa katanya tidak ya guys, memang itu adalah salah satu keterampilan atau bakat yang dia punya ya. Dalam hal berkomunikasi, komunikasinya bagus ini orang ya, dan ini dikonfirmasi oleh ini guys ya, cards dari Eight of Wands ya. Di sini banyak energi fire ya guys ya, Aries, Leo, and Sagittarius ya. Di sini orang ini pandai sekali ya berkomunikasi ya, dan bahkan beberapa dari mereka ya, seseorang ini bisa satu atau lebih gitu ya, yang mencoba untuk menghalangi sukses kamu ini ya, mencoba untuk menghalangi jalan sukses kamu ini ya. Tidak hanya satu orang, aku rasa ya, beberapa orang. Mereka ini kayaknya berkomplotan gitu ya. Jadi mereka ini tidak hanya pandai dalam berkata-kata atau menyusun kata-kata ya, agar orang-orang mempercayai apa yang dia sampaikan gitu, tapi aku merasakan juga bahwa orang ini ya, beberapa dari mereka ini ya, orang-orang toksik ini ya, dia pun mampu untuk memutarbalikkan fakta ya. Jadi kalau kamu berbicara A,
dia bisa membuat cerita A itu jadi B, C, D, E, F, G gitu loh ya, berkembang, berbeda dari versi originalnya kayak gitu loh guys ya. Karena keterampilan dia adalah dalam hal berkomunikasi, dan di dalam berkomunikasi itu ya dia memiliki karakter yang licik kan. Makanya dalam berkomunikasi itu dia dengan mudahnya bisa memutarbalikkan fakta gitu ya, sehingga orang-orang itu mudah aja percaya dengan apa yang dikatakannya. Orang-orang itu tanpa berpikir, tanpa berusaha untuk membuktikan apa yang dia sampaikan gitu ya guys ya. Dia mudah mengikat orang-orang, mudah membuat orang-orang itu masuk ke dalam komplotannya atau gengnya atau komunitasnya gitu, menjadi bagian dari anggotanya, member dia gitu ya guys ya. Karena orang-orang ini sangat membutuhkan yang namanya backingan ya, dia tidak bisa sendiri dalam merencanakan atau dalam menjalankan rencananya. Nah seperti itu ya guys ya, karena orangnya ini ya tipe-tipe pengecut juga ya guys ya, tidak gentleman ya, dia tidak berani sendirian ya dalam mengganggu orang, dalam mengusik orang ya. Si orang-orang toksik atau orang toksik ini ya tidak mampu sendirian untuk menghadapi kamu, dia butuh yang namanya backingan atau orang-orang yang bisa membacking dia, bisa memproteksi dia gitu ya guys ya, di belakang dia gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa dia main apa ya namanya, main serbu gitu loh guys ya, kayak bergerombolan gitu ya untuk mengganggu kamu atau mengusik kamu gitu, kayak keroyokan gitu ya guys ya. Dia ini suka ini ya guys ya, dia ini ngajak orang-orang untuk memboikot kamu. Nah seperti itu ya. Kenapa orang-orang kok bisa gitu ya mau diajak sama dia? Karena komunikasinya ini bagus ya, dia pandai merayu, pandai menggombal, pandai nyusun kata-kata, pandai memutarbalikkan fakta, sehingga orang-orang itu tanpa tersadari itu mereka kayak terhipnotis gitu, mau-mau aja. Padahal kita nggak kenal loh sama orang-orang yang lain yang dia bawa untuk menyerang kita, itu kita nggak kenal sama sekali. Idih, siapa dia ya, siapa nih orang itu, siapa, kita nggak kenal, mukanya aja kita baru lihat gitu loh guys ya. Tapi kok ikut-ikutan juga gitu memusuhi kita ya, ikut-ikutan juga gitu ya, mencoba untuk menghalangi jalan kita gitu ya, karena dia ini yang ngajak-ngajak gitu ya guys ya. Aku rasa nih orang ya tidak cuma satu tapi beberapa orang, terus ngajak orang-orang yang lain-lainnya juga gitu ya. Kalau kamu satu lingkungan, mungkin tetangga kamu ya ngajak-ngajak ke tetangga-tetangga lain gitu buat memusuhi kamu atau membenci kamu ya, atau mencoba untuk mengganggu kamu, menghalang-halangi jalan kamu gitu ya guys ya. Nah, bisa juga dalam suatu komunitas gitu ya, teman-teman sekerja, mungkin kamu itu pernah akrab sama dia, pernah berteman sama dia, terus kamu tahu bahwa dia toksik, kamu jaga jarak, kamu tidak mau lagi terhubung dengan dia atau terkoneksi dengan dia, maka kamu mencoba untuk menjauhkan, dan dia itu mengajak orang-orang atau teman-teman lainnya yang satu kantor dengan kamu itu untuk membenci kamu, memusuhi kamu, membuli kamu, atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah seperti itu ya. Dan ini juga dikonfirmasi ya guys ya dengan energi dari ini Five of Wands ya. Di sini ada card Five of Wands, dimana orang ini ya, orang-orang ini ya, orang toksik ini ya, dia ini ya suka memancing-mancing kamu ya, suka membuat kamu emosi, mencoba untuk memancing kamu ya agar terjadi suatu keributan, kekacauan ya, permusuhan yang konkret gitu antara kamu dan dia atau mereka ini ya. Mereka tuh sengaja ya pancing-pancing emosi kamu ya, dengan berbagai kelakuan ya, dengan berbagai aksi mereka yang menyebalkan gitu ya. Mereka nih sengaja loh guys ya untuk membuat kamu terpancing, untuk membuat kamu tuh marah gitu ya guys. Makanya macam-macam kelakuan mereka ini ya. Mereka ingin kamu terlibat yang namanya pertikaian, permusuhan. Dan di sini juga aku merasakan adanya energi adu domba ya guys ya. Orang ini hati-hati, orang ini bisa mengadu domba kamu dengan orang-orang yang lainnya ya guys ya, dengan teman-teman kamu ya, dengan tetangga-tetangga kamu ya. Ini tergantung circle atau komunitas yang kamu tempati saat ini ya. Dia ini bisa mengadu domba, jadi hati-hati kalau berbicara ya. Lebih baik kalau kamu tahu dia itu toksik, nggak usah banyak berbicara ya. Simpan hal-hal yang privasi atau pribadi ya, hal-hal yang bersifat pribadi, personal itu jangan dibuka ya, jangan diceritakan ya, karena itu bisa menjadi bumerang buat kamu ya guys ya. Jadi saran aku lebih baik kamu jangan banyak cerita juga ya, jangan banyak omong
sama orang-orang di sekitar kamu, terutama orang-orang yang mana kamu tahu bahwa tuh orang beracun ya, si orang toksik ini ya, atau orang yang menjadi pesuruh dia ya. Kamu juga harus jeli, kamu harus lebih sensitif untuk mengetahui siapa-siapa aja orang-orang yang jadi gerombolannya, jadi bagian gengnya, jadi pesuruhnya gitu ya kan. Jadi kamu harus mengantisipasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi ketika ada orang yang tidak kamu kenal atau kamu kenal tapi tidak terlalu akrab, itu mencoba untuk mengorek-ngorek cerita kamu, kisah kamu, hal-hal yang bersifat pribadi atau privacy, tahan ya guys ya, jangan cerita ya. Ya, jangan polos, jangan selugu itu membukakan ya apa yang dia ingin tahu gitu. Jangan sejujur itu ya, jangan mudah memberikan informasi ya mengenai hal-hal yang bersifat pribadi kepada orang yang mungkin saja itu adalah pesuruh dia ya, atau orang yang tidak kamu kenal gitu, tapi tiba-tiba aja sok baik sok dekat sama kamu ya, mencoba untuk mendekati kamu karena tujuannya mungkin saja ini adalah suruhan daripada orang toksik ini ya, karena dia tidak bisa mendapatkan informasi lagi sama kamu sebab dia sudah disconnect atau kamu sudah jaga jarak dari dia, menjauh dari dia, makanya dia suruh orang lain untuk mencari informasi. Nah seperti itu ya guys ya. Nah jadi kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang semacam emosi yang mencoba untuk menyulut kamu ya, untuk memancing kamu menjadi marah ya, itu sebaiknya kamu mundur aja, itu sebaiknya kamu menjauh aja ya, jangan sampai kamu terlibat ya guys ya, karena ini dia sengaja melakukan itu, sengaja untuk mencari-cari kelemahan kamu ya, terutama ini perihal emosi ya, apakah kamu orang yang emosian atau tidak. Kalau kamu adalah orang yang emosian, itu sangat gampang, mudah sekali terpancing ya, sehingga itu memudahkan dia untuk menjalankan rencana dia ya, dengan kamu emosi, dengan kamu marah-marah, dengan kamu terpancing, tersulut emosi ya, sehingga kamu tidak fokus lagi dengan kehidupan kamu ya, semua kerjaan kamu jadi terbengkalai, aktivitas kamu menjadi tertunda gitu ya, gara-gara kamu meladeni orang-orang toksik ini ya, yang memang sengaja mencari gara-gara ya, agar bisa mengacaukan pikiran dan kehidupan kamu ya. Mereka ini memang berusaha untuk melakukan suatu pertikaian ya, semacam permusuhan gitu ya guys ya, dan mereka gak segan-segan untuk mengajak orang-orang juga untuk bergabung gitu ya guys ya, untuk memusuhi kamu ya. Tenang aja ya guys ya, kamu tidak perlu mempedulikan orang-orang yang seperti ini ya, biarkan mereka sibuk ya dengan rencana bodoh mereka gitu ya, untuk memusuhi orang atau untuk mencari gara-gara ya, agar terjadinya pertikaian atau permusuhan. Kamu nggak usah ladeni mereka ya, karena mereka ini memang tidak punya cara lagi sebenarnya ya, bagaimana cara mengganggu kamu, bagaimana cara mengusik kamu, bagaimana membuat kamu itu hancur, jalan hidup kamu itu berantakan ya, atau kamu itu gagal gitu ya. Mereka memang tujuannya untuk membuat kamu gagal sih ya guys ya, gagal dalam mencapai tujuan hidupmu, gagal dalam mencapai apa yang kamu inginkan ya, gagal dalam kesuksesan atau keberhasilan ya. Agar kamu tidak bisa mencapai kesuksesan atau keberhasilan, berbagai macam cara orang ini lakukan. Nah seperti itu, jadi kamu jangan terpancing, jangan mudah tersulut emosi ya, biarkan saja mereka sibuk melakukan apa yang mereka mau ya, kamu tetap fokus tapi kamu tetap waspada ya guys ya. Nah seperti itu, fokus aja sama kehidupan kamu, namun kamu tetap berhati-hati ya, karena di sini dikonfirmasi lagi ya oleh cards dari ini Nine of Wands ya. Kamu di sini ya, hati-hati ya guys ya, karena di sini aku merasakan ada energinya jebakan-jebakan yang orang-orang ini buat ya, orang toksik ini ya, atau beberapa orang yang toksik ini mencoba untuk memperangkap ya, atau membuat perangkap buat kamu gitu ya guys ya, agar kamu terperangkap, agar kamu terperosok gitu ya guys ya, agar kamu terjebak. Nah seperti itu ya, mereka pengen menjebak kamu ya. Orang ini, si dia ini ya, yang toksik ini pengen menjebak atau membuat perangkap buat kamu ya, agar kamu terperangkap gitu ya, agar kamu itu tidak bisa mencapai kesuksesan yang kamu inginkan ya. Dia ini berusaha sekali ya untuk
menghalangi jalan kamu ya guys mencapai keberhasilan atau kesuksesan dalam hidupmu ya, karena dia ini orangnya iri, jealous, sinis, sirik ya sama kamu ya guys ya. Dia tidak rela kalau melihat kamu itu ya hidupnya itu mapan, tumbuh subur gitu loh guys ya. Dan dia merasa bahwa kamu itu ya guys ya terlalu beruntung ya, terlalu beruntung. Nah, di sini dikonfirmasi oleh Wheel of Fortune. Kamu ini hidupnya terlalu beruntung menurut dia gitu loh guys ya. Menurut versi dia, pengamatan dia, penglihatan dia, kamu ini terlalu beruntung ya, makanya dia iri, sirik ya, sampai dengki ya, pengen menghancurkan kamu juga ya. Selain menghalang-halangi jalan kamu, dia coba ingin menghancurkan agar kamu tuh nggak bisa jalan, agar kamu tuh tidak bisa maju atau berprogres gitu loh guys ya. Nah, karena dia tidak suka ya dengan kehidupan kamu yang terlalu bagus menurut dia, terlalu beruntung kayak gitu ya guys ya. Karena di sini ya dikonfirmasi lagi oleh cards dari ini ya guys ya, The World ya. Nih, kehidupan kamu ini sepertinya menurut dia, menurut pengamatan dia ya, kehidupan kamu ini menyenangkan, membahagiakan, bagus ya. Dan kehidupan kamu ini dipenuhi dengan warna, tidak seperti kehidupan dia ya, yang pelik ya, yang penuh dengan kesulitan ya, yang mana banyak sekali masalah dalam hidupnya juga ya. Karena apa guys ya, orang ini tidak bersyukur ya, orang ini tidak pernah bersyukur, tidak pernah mensyukuri apa yang Tuhan kasih ke dia. Dia ini orangnya tipenya kayak serakah gitu ya, pengennya tuh dia aja yang bahagia, hidupnya aja yang menyenangkan, orang lain nggak boleh, kayak gitu loh guys ya, dalam pemikiran dia ini ya. Makanya dia tidak suka melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang membahagiakan, itu dia tidak suka. Coba lihat wajahnya ya, kayak sirik, jealous kayak gitu ya, iri ya, dan akhirnya dengki. Nah seperti itu ya guys ya. Kalau orang iri, biasanya kalau orang iri itu porsinya beda-beda ya guys ya. Kalau porsinya kecil ya, dia kalau ngelihat orang ya bawaannya manyun aja gitu, nggak suka aja ya, iri porsi kecil itu ya. Kalau porsi sedang atau menengah ya, medium ya, irinya itu ya kalau nggak suka sama orang tuh julid. Nah seperti itu ya guys ya. Kalau irinya besar gitu ya, porsinya besar, gede ya, itu sudah mulai gelisah ya, tidak tenang hidupnya. Kalau melihat kamu senang ya, dia sedih ya. Kalau melihat kamu sedih, dia bahagia, ketawa ya. Dan itu sudah mau mengarah ke arah dengki. Nah, kalau sudah ke arah dengki ini berbahaya ya guys ya. Apapun cara itu dihalalkan ya untuk menghancurkan kehidupan orang dan menghalang-halangi jalan orang. Aku rasa orang ini sudah ke arah dengki ya. Porsi iri hatinya ini sangat besar sama kamu ya guys ya. Dia lihat itu loh, kebahagiaan kamu ini kayaknya banyak gitu loh guys ya. Nah di sini dikonfirmasi lagi oleh Ten of Pentacles ya. Kebahagiaan kamu ini banyak, dia melihat bahwa kamu ini hidupnya mapan ya. Kemudian berlimpah ya, rezekinya banyak ya. Walaupun misalnya kamu adalah orang yang sederhana, tapi kamu adalah orang yang memiliki kehidupan yang rukun, tenang, damai gitu loh guys. Nggak banyak masalah ya, nggak neko-neko, nggak macem-macem, damai, santai, rukun, harmonis gitu. Dan ini juga dia nggak suka ngelihat kamu yang damai dan harmonis kayak gini ya. Padahal kamu hidupnya sederhana aja secara ekonomi misalnya, atau finansial kamu tuh sedang-sedang aja, atau pas-pasan, atau berkecukupan aja gitu ya. Tapi dia anggap hidup kamu tuh terlalu sempurna kayak gitu loh guys ya. Makanya dia tidak suka. Nah seperti itu. Kemudian ya, kalau kamu ini beneran mapan ya, finansial kamu beneran bagus, maka dia melihat bahwa hidup kamu ini sangat berlimpah ya, subur, sejahtera gitu loh guys ya. Kehidupan kamu bagus ya. Walaupun kamu misalnya tidak tahu ya, baru kenal misalnya sama orang ini ya, tapi dia ngelihat ya bahwa kok hidup kamu itu kayaknya sangat bagus gitu ya, sangat beruntung ya, kamu mendapatkan keberuntungan dalam hidupmu gitu, karena adanya kedamaian, ketentraman ya, dan kesejahteraan dalam hidupmu, baik itu secara material maupun non material. Kalau secara material kamu berkecukupan ya, rezeki kamu selalu ada mengalir, atau rezeki kamu banyak. Tapi kalau secara non material, kamu itu kayaknya santai ya, tenang, adem, ayem, harmonis ya, tidak heboh, tidak panik gitu ya. Kalaupun ada masalah cepat terselesaikan gitu ya, selalu ada solusi yang bisa membantu
permasalahan kamu untuk bisa selesai. Jadi kehidupan kamu tuh kayak stabil. Nah, seperti itu ya. Dan dia melihat semua hal yang baik itu ada di dalam hidupmu, dia tidak suka. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian nih guys ya, di sini ya, dia ini ya, orang toksik ini ya, orang toksik atau si dia yang toksik ini ya, dia mencoba menghalangi jalan kamu itu ya dengan berbagai macam cara ya guys ya, karena dia melihat kamu ini ya, beberapa dari kamu ini berkelimpahan atau mapan atau sukses secara finansial atau keuangan, atau secara finansial kamu itu sederhana, biasa-biasa aja, cuman rezeki kamu itu ada-ada aja ya, dan ini membuat dia gerah, tidak suka. Oleh karena itu dia melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi kamu mendapat rezeki. Nah, di sini ya ada Five of Pentacles ya guys ya. Dia tuh pengen rezeki kamu itu seret loh guys ya. Wah, parah nih ya. Dia ini pengen rezeki kamu itu jangan banyak gitu loh guys ya. Dia mencoba untuk menghalangi rezeki kamu ya guys di sini ya, dengan berbagai macam cara ya. Pada awalnya dia berniat untuk memanipulasi kamu loh guys ya. Dan beberapa dari kamu yang melihat ini ya, ada beberapa dari kamu itu sudah termanipulasi oleh dia ya. Dia berhasil memanipulasi kamu ya, menipu kamu secara keuangan atau material. Tapi ada juga beberapa dari kamu yang tidak berhasil ditipu ya, karena kamu tahu duluan. Nah, ada beberapa dari kamu yang tidak berhasil dimanipulasi oleh orang jahat ini ya, oleh orang toksik ini ya. Ada beberapa dari kamu yang tidak berhasil dimanipulasi oleh orang toksik ini ya, karena kamu udah tahu duluan bahwa dia ini curang, dia ingin berbuat curang sama kamu, dia ingin mengambil pentacles kamu ya. Maka dari itu kamu memproteksinya segera ya, dan dia tidak berhasil karena memang tujuannya ini ya, dia pengen mengambil sesuatu yang bukan haknya ya, pengen mengambil milik kamu ya secara material ya. Dia mengincar materi kamu loh guys di sini ya guys ya. Oleh karena tidak dikasih sama kamu ya, oleh karena dia tidak berhasil memanipulasi kamu secara material atau finansial, maka dia memikirkan jalan untuk menghancurkan kamu secara finansial atau ekonomi. Nah, seperti itu ya. Ini caranya banyak cara nih guys ya yang dia lakukan ya. Kalau kamu itu adalah seorang pedagang atau usahawan ya, kamu buka usaha ya, dia mencoba untuk menghasut orang-orang sekitar itu ya, untuk ikut bersama dia ya, untuk mengikuti apa yang dia mau ya, tidak membeli produk kamu ya, atau menjauhi kamu sehingga orang itu segan sama kamu ya, sehingga orang-orang tidak mau ke toko kamu atau ke warung kamu gitu ya guys ya. Orang-orang menjadi malas ke toko atau ke warung, ke usaha kamu gitu untuk beli produk ya, karena dia yang menghasut dari belakang. Nah, seperti itu ya, dia menghasut orang-orang ya agar tidak membeli produk kamu. Nah, itu kalau kamu usahawan atau pedagang. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau kamu itu bekerja ya di suatu bidang gitu ya guys ya, di dalam suatu perusahaan, kamu ini posisinya sebagai karyawan dan orang toksik ini adalah teman kamu atau rekan sekerja kamu ya, dia bisa menghasut orang-orang ya, terutama itu bos atau atasan gitu, agar membenci kamu atau tidak suka sama kamu, dan imbasnya itu ke gaji yang kamu terima, income kamu jadi menurun ya, karena dia membuat suatu kecurangan gitu ya, mensabotase pekerjaan kamu ya, sehingga kerja kamu itu jadi menurun atau kualitasnya tidak bagus, dan itu berdampak pada sisi finansial atau keuangan kamu, sehingga gaji yang kamu terima jadi nominalnya jadi tidak biasa ya. Kalau kamu biasanya menerima nominal yang cukup ya, mungkin kamu mendapatkan potongan atau kurang gitu ya guys ya, karena mungkin bos atau atasan kamu ya mencoba untuk memotong gaji kamu gitu, karena hasutan dari si dia ini ya, atau karena ada sesuatu ya yang menyebabkan finansial kamu itu menurun ya, yang disebabkan oleh orang ini gitu ya. Jadi dia ini mencoba untuk mensabotase kamu dari berbagai cara ya. Ini orang-orang di sekitar yang dipengaruhinya atau dihasutnya ya, agar tidak mendekati kamu ya, agar memusuhi kamu, membenci kamu gitu, agar berefek atau berdampak pada keuangan kamu gitu, sehingga keuangan kamu atau finansial kamu ini ya jadi menurun gitu ya kan, karena dia iri loh kalau melihat kamu itu terlalu
berlimpah ya, terlalu subur secara ekonomi atau finansial ya, makanya dia berusaha untuk melakukan berbagai cara ya guys ya, untuk merusak ya, untuk menghancurkan ya kamu dari sisi finansial atau ekonomi. Nah seperti itu. Wah jahat ya guys ya. Ya karena ini adalah seseorang yang levelnya itu sudah di atas iri ya guys ya, dengki ini ya guys ya, karena mau merusak gitu ya, mau menghancurkan, dan dia mencoba untuk menghalang-halangi kamu untuk sukses gitu ya. Dan orang ini ya mencoba untuk menghalang-halangi kamu untuk sukses ya guys ya. Berbagai macam cara dia lakukan ya, dari menghasut orang-orang ya, dari membuat orang-orang mengikuti apa maunya ya, agar orang-orang itu membenci kamu, memusuhi kamu, tidak menyukai kamu. Jadi kamu tuh sendirian kayak gitu loh guys ya. Tapi tenang aja, jangan khawatir ya guys ya. Kamu itu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa di sini ya guys ya. Di sini tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi jalan kamu kalau memang itu adalah takdirmu. Nah, dan kamu harus percaya itu ya guys ya. Walaupun orang ini sedaya upaya berusaha banget ya untuk menjatuhkan kamu ya, untuk menghancurkan kamu atau menghalangi jalan kamu untuk mencapai sukses atau berhasil dalam hidupmu ya, itu tidak akan bisa ya guys ya, karena kamu itu diproteksi dan dilindungi oleh semesta. Nah, seperti itu. Dan di sini ya, aku merasakan bahwa memang kamu ini adalah orang yang memiliki aura bintang di sini ya guys ya. Kamu itu sangat bersinar terang ya. Aku rasa orang-orang yang nonton video ini ya adalah orang-orang yang cahayanya itu ya positif, sehingga kalian ini mudah bersinar dalam suatu circle atau komunitas. Dan satu lagi, orang ini tidak menyukainya ya. Dia merasa kamu adalah ancaman baginya ya. Dia sangat takut kamu itu levelnya jauh di atas ya, di atas jauh lebih daripada dia. Dia takut ya kalau dia ini di bawah kamu gitu loh guys ya, secara usia ya. Mungkin dia ini lebih tua daripada kamu ya, sehingga dia merasa kamu itu tidak pantas untuk menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu di atas dia gitu ya, atau kamu ini mendapatkan suatu penghormatan ya, atau pamor kamu bagus melebihi dia. Dia nggak suka, dia nggak senang, dia merasa kamu itu adalah ancamannya, dia terintimidasi dengan cahaya kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Oleh karena itu dia sangat berusaha sekali ya untuk menghalangi jalan kamu ya, agar kamu tidak bisa berhasil, tidak bisa sukses, karena ketakutan dia ya. Dia sangat takut sekali kalau kamu ini sukses, berhasil dalam hidupmu ya, sehingga itu akan memudarkan pamor dia dan dia merasa kalah saing sama kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Dan buat kamu ini pesannya, kamu jangan menyerah ya guys, jangan menyerah. Kamu ini memiliki aura bintang, apapun yang kamu sentuh, apapun yang kamu pegang ya, itu bisa menghasilkan menjadi pentacles ya, itu bisa berhasil dan menghasilkan keuangan yang bagus ya, bisa menjadi pentacles ya, karena kamu adalah orang-orang yang berbakat di sini ya. Beberapa dari kamu itu berpotensi menjadi orang yang terkenal ya, mudah dikenal dan terkenal juga ya guys ya, karena kamu memiliki aura bintang di sini ya guys ya. Bagus sekali ya, aura kamu itu sangat positif di sini ya, aku rasa ya guys ya. Walaupun berbagai macam cara ya orang ini ya, orang toksik ini ya, atau orang-orang toksik ini mencoba untuk menghalangi kamu, itu tidak akan pernah bisa ya guys, selama kamu tetap fokus ya dengan kehidupanmu, kamu fokus dengan apa yang kamu kerjakan saat ini, kamu fokus dengan apa yang kamu usahakan saat ini ya. Jadi kamu tidak tengok kanan kiri depan belakang, tidak usah ya, kamu fokus aja dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Tetap konsisten ya, tetap berusaha dan berdoa juga. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa agar kamu selalu terproteksi atau terlindungi dari orang-orang toksik yang ingin berniat jahat dengan kamu ini ya, yang memiliki niat tidak baik ini ya. Semoga saja kamu bisa terlindungi dari orang-orang toksik yang mencoba untuk menghalangi jalan suksesmu ini ya. Tetap berdoa ya guys ya, jangan lupa dekatkan diri selalu kepada Tuhan ya, karena atas izin Tuhan segala sesuatunya itu akan terjadi. Nah seperti itu, jadi kita harus berpegang ke Tuhan selalu ya, karena Tuhanlah ya yang menentukan nasib manusia. Nah seperti itu, jadi kamu di sini jangan pantang menyerah ya guys ya. Walau orang ini mencoba untuk mengajak orang lain, menghasut orang lain untuk bergerombol memusuhi atau membenci kamu, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah takut ya, jangan takut ya guys ya, karena kamu memiliki aura bintang di sini ya guys ya.
ada cahaya yang melindungi kamu ya. Jadi kamu tidak perlu takut di sini, oke? Dan di sini ya guys, sarannya buat kamu ya. Ada Four of Swords ya. Kamu di sini ya guys ya perlu beristirahat, menenangkan hati dan pikiran ya, juga fisik kamu ya, agar kamu bisa fit dan sehat ya. Nah, di sini kamu harus menenangkan pikiran kamu agar selalu jernih ya, agar selalu netral gitu ya guys ya, tidak terpengaruh dengan energi-energi negatif yang coba dikirimkan oleh orang-orang yang toksik ini ya guys ya. Kamu perlu menjernihkan pikiran, menenangkan hati ya, mendamaikan suasana hati kamu, mengendalikan emosi kamu ya, mood kamu, suasana hati kamu itu perlu stabil lagi ya guys ya, agar kamu bisa menghadapi situasi yang mana ini tidak support ke kamu ya, biar kamu itu bisa tetap strong ya, tetap kuat ya. Oleh karena itu kamu butuh istirahat. Jadi istirahat kamu ini tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikis atau mental juga sangat-sangat diperlukan ya. Kalau misalnya ada waktu, kamu bisa meditasi ya, menenangkan diri ya, kemudian beribadah juga ya. Kamu bisa melakukan berbagai hal yang positif ya, yang mana itu hal-hal yang bisa mendekatkan kamu ke Tuhan kayak gitu loh guys ya. Dengan kamu itu bisa tenang ya, damai ya, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan situasinya, maka semua akan kembali normal ya, akan kembali stabil ya guys ya. Satu lagi, kamu harus berfokus sama diri kamu sendiri dan kehidupan kamu. Jangan hiraukan orang-orang toksik ini, biarkan mereka mau ngapain kah, jungkir balik kah, terserah ya guys ya, karena kamu di sini terlindungi, terproteksi ya oleh cahaya ilahi di sini ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya guys ya. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, jernihkan semuanya ya. Kalau ada masalah pelan-pelan ya guys ya, pasti akan ada solusinya. Kalau orang-orang ini mencoba untuk menghalangi kamu, kamu jangan menyerah. Kamu tetap maju, tetap berusaha, tetap berprogres ya. Mereka tidak akan berhasil untuk menghalang-halangi kamu di sini ya guys ya. Tidak akan ya, selama kamu itu bisa menyeimbangkan kehidupan kamu ya, dengan selalu berusaha, fokus, konsisten dengan pekerjaan kamu, dan tidak lupa untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Tuhanlah sebaik-baiknya pelindung bagi kita umat manusia. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, dan ini ya untuk bisa melawan energi negatif ya. Ini energi negatif nih yang orang toksik atau orang-orang toksik ini ya. Ini energi negatif nih ya, yang orang toksik atau orang-orang toksik lakukan kepada kamu ini ya. Jadi ya guys ya, apa yang mereka lakukan ya, rencana jelek atau rencana buruk, niat tidak baik yang mereka lakukan ini ya, membawa atau memberikan energi negatif ya, maka lawannya ini adalah energi positif ya guys ya. Jadi kamu harus selalu positif di sini ya. Sarannya ya, pesannya buat kamu, kamu tuh harus selalu positif ya. Jangan biarkan energi negatif ini masuk ke dalam hidupmu dan mempengaruhi atau mengacaukan pikiran dan kehidupanmu. Jangan ya guys ya. Tetap usahakan stabil, tetap positif ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ya guys ya, ya kamu harus selalu berpikiran positif ya, dan melakukan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang baik ya, karena itu akan berefek atau memberi dampak pada kehidupanmu sendiri. Dan ini dikonfirmasi lagi oleh The Fool ya guys ya. Di sini pesannya buat kamu, kamu harus selalu ceria, berbahagia ya, senang gitu ya. Dengan begitu ya guys ya, maka kamu akan mendapatkan energi yang positif ya, dengan semangat ya, dengan kamu berbahagia ya, terutama bisa berbahagia dengan diri sendiri, dengan selalu bersyukur dengan kehidupan yang kamu miliki saat ini, dengan apa yang kamu punya saat ini ya. Selalu bersemangat ya, selalu tersenyum, berbahagia. Nah seperti itu ya guys ya, maka itu akan menarik energi positif ya, menarik hal-hal baik yang akan datang ke dalam hidupmu. Nah seperti itu, dan energinya pun akan positif ya. Kalau kamu memiliki energi yang positif seperti ini, maka keberuntungan itu akan berpihak sama kamu ya guys ya, akan datang dalam kehidupan kamu, sehingga apapun yang dilakukan oleh orang toksik atau orang-orang toksik ini, dengan segala rencana busuknya atau dengan segala perbuatan yang tidak baik yang ingin jalan kesuksesan kamu, itu tidak akan berhasil ya guys ya, karena
di sini kamu memiliki energi positif yang lebih kuat dibandingkan energi negatif. Nah, seperti itu. Karena kita hidup ini bermain dengan energi ya guys ya. Semakin positif energimu, semakin bagus kehidupanmu. Sehingga apapun energi negatif yang ingin orang transfer ke kamu, itu bisa tertolak dengan sendirinya ya. Itu akan bisa mental dengan sendirinya. Jadi positifkan selalu dirimu, jangan lupa selalu bersemangat ya. Kejar impianmu ya, lakukan apa yang terbaik dalam hidupmu ya, fokus selalu dengan usahamu ya, konsisten dengan apa yang kamu kerjakan saat ini, maka keberhasilan dan kesuksesan yang kamu impikan itu akan benar-benar terwujud dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita shuffle terlebih dahulu ya guys ya. Apa pesan dari the universe? What is the message from the universe for you? Oke, ada strength. Oh, ada control. Ada mental reputations. Oke. Well guys, ya, di sini pesannya buat kamu ya. Nah, kamu di sini harus kuat ya guys ya. Strength. Ya, harus kuat di sini kamu ya. Jangan sampai lemah kamu menghadapi situasi yang cukup keras seperti itu ya. Kamu harus tetap kuat ya. Walau apapun yang dia atau mereka lakukan untuk mencoba menjatuhkan kamu atau bikin hidup kamu jadi down atau usaha kamu jadi hancur, atau mereka atau dia ini ingin menjatuhkan kamu, tidak bisa ya guys ya. Kalau kamu tetap berusaha untuk kuat ya, tidak akan bisa ya. Karena di sini ya, memang aku merasakan bahwa beberapa dari kamu ini memiliki kekuatan mental di dalam dirimu ya. Kamu itu memiliki kekuatan mental yang bagus dalam dirimu ya. Hanya saja belum muncul ke permukaan juga nih guys ya. Kamu itu ya seperti ini ya. Jangan suka gangguin kamu ya. Seperti macan yang sedang tertidur gitu loh guys ya. Kamu itu punya kekuatan super sebetulnya ya. Mental kamu itu sebetulnya kuat. Tapi kamu itu adalah orang-orang yang tidak mau cari masalah, orang-orang yang tidak mau cari ribut. Kamu itu orang yang tidak mau memulai kalau tidak dimulai. Nah, seperti itu prinsipnya. Kayak beberapa dari kamu ini punya prinsip, aku nggak akan mulai kalau bukan orang duluan. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi kamu ini ya punya kekuatan yang besar dalam dirimu ya, terutama kekuatan mental, maksudnya kayak gitu ya. Walau orang itu berbuat macam-macam gitu ya sama kamu ya, kamu tuh kayak tahan banting, karena beberapa dari kamu ini sudah melewati masa-masa yang sulit, pernah terpuruk juga dalam hidupnya, dan beberapa orang pernah berada di titik yang terendah ya. Jadi ibarat kata mental kamu tuh sudah teruji gitu loh guys ya. Jadi tetap guys ya, kali ini kamu yang mendapatkan ujian atau cobaan ya dalam kehidupanmu ya, didatangkan orang toksik ya, atau orang yang iri dengki sama kamu ya, sirik sama kamu, tidak suka sama kamu ya. Kamu harus menghadapi apapun situasinya ya, tapi kamu harus tetap berfokus sama diri sendiri. Jangan berfokus sama dia atau mereka, fokus aja sama dirimu sendiri ya. Maksudnya kuat di sini ya, kamu harus tetap tegar gitu ya, menghadapi ini semua gitu. Ambil pembelajarannya, tidak perlu terpancing emosi ya guys ya. Kamu harus mengendalikan diri ya. Walau kamu memiliki kekuatan yang besar, tetap kamu harus mengendalikan diri, terutama mengendalikan emosi ya. Karena tidak penting ya, dan tidak menjadi hasil kalau kamu itu meladeni mereka. Nah, seperti itu. Kamu tidak perlu meladeni dia atau mereka ya, tidak perlu adu otot ya sama mereka, tidak perlu ya. Ibarat kata ya guys ya, buah yang busuk itu tidak perlu kita jatuhkan, dia akan terjatuh sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi simpan aja energimu, tenagamu ya, nggak perlu menghabiskan energi atau tenagamu buat marah-marah, itu nggak usah ya guys ya.
karena itu nggak akan jadi hasil, nggak akan jadi manfaat. Yang ada kamu hanya menarik energi negatif dari dia atau mereka ya, yang bikin onar atau cari gara-gara itu ya. Jadi nggak usah gitu ya guys ya, nggak usah diladenin, nggak usah dipedulikan, biarkan aja dia mau jungkir balik kah ya, mau joget sana sini kah, terserah dia gitu. Nah, dan kekuatan mental yang sebenarnya itu sebetulnya seperti itu loh guys ya. Kalau kamu tahan uji, tahan banting ya, artinya kamu itu ya diolok-oloknya atau dipancing-pancingnya emosinya tidak terpancing gitu, berarti kamu tuh kuat. Nah seperti itu ya, kamu tetap fokus aja sama dirimu ya, tetap menjalankan aktivitasmu ya, tetap berusaha, tetap bekerja seperti biasa kayak gitu loh guys ya. Maka dia akan kalah ya, akan kalah telak ya, karena dia tidak berhasil untuk memancing emosimu. Itu sebetulnya kekuatan yang sebenarnya ya, power atau kekuatan kamu yang sebenarnya tuh kayak gitu loh guys ya. Kamu tahan gitu loh guys ya, dalam menghadapi orang toksik kayak gini. Kamu tahu caranya, tidak perlu menghabiskan energi untuk meladeni mereka atau dia ya. Dia atau mereka ini akan lelah dengan sendirinya ya, menghabiskan energi dia atau mereka sendiri gitu loh guys ya. Mereka mencoba cara ini, cara itu, berdrama, bersandiwara dengan cara ini, dengan cara itu, membuat kekacauan, kerusuhan dengan cara ini, cara itu, tapi kamu diam, tidak bergeming ya, fokus selalu dengan usahamu, cita-citamu, impianmu ya. Akhirnya mereka akan kalah dengan sendirinya gitu. Dan itulah kekuatan kamu sebenarnya ya, artinya kamu tahan ya dengan kelakuan mereka yang mencoba untuk memancing kamu, tapi kamunya tidak terpancing gitu loh. Akhirnya kamu yang jadi the winner ya, jadi pemenangnya ya, karena kamu berhasil mengendalikan emosi ya, kamu berhasil mengontrol emosi kamu ya, artinya kamu punya power, artinya kamu itu mentalnya memang kuat. Nah seperti itu ya guys ya, dan ini dikonfirmasi oleh cards dari control ya. Nah tuh kan pesannya buat kamu, kontrol lagi diri kamu ya, kendalikan diri kamu, terutama emosi kamu ya guys ya. Tidak perlu beradu otot ya atau sampai kita ikut-ikutan terjebak gitu ya dengan cara dia yang mencoba untuk memancing-mancing emosi kamu. Nggak usah ya guys ya, biarkan dia emosi sendiri, dia akan kesal sendiri, akan emosi sendiri kan, dia tidak berhasil memancing emosi kamu kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu harus mengontrol diri kamu, mengontrol pikiran kamu agar tetap positif, jangan sampai negatif ya guys ya. Menjaga perbuatan kamu, sikap kamu juga ya guys ya di sini ya. Kendalikan juga hati kamu ya, terutama nih amarah kamu ya, emosi kamu itu perlu kamu kendalikan ya guys ya, perlu kamu kontrol agar tidak kebablasan ya, agar tidak memperbesar yang namanya energi negatif. Orang-orang yang iri, dengki, sirik sama kamu ini energinya udah negatif ya. Kalau kamu emosi ya, kamu marah-marah kan negatif juga tuh yang akan terpancar ya, energinya akan keluar tuh negatif juga. Jadi kan sama aja memperbesar energi negatif ya. Jadi gimana mau maju kehidupanmu ya, nanti bisa stuck hidupmu ya kalau kamu terfokusnya sama kalau kamu terfokusnya sama orang yang negatif ini ya guys ya. Jadi kamu yang positif energinya, kamu yang bisa mengendalikan emosi ya, yang pikiran kamu masih jernih, positif ya, lingkungan kamu, kehidupan kamu positif, itu akan membuat kamu meluncur, melaju ya, meroket. Nah, untuk segera bisa mencapai kesuksesan atau keberhasilan dalam hidupmu. Jadi nggak usah dipedulikan kanan kiri yang negatif ya, atau energi-energi negatif yang orang-orang ini tebarkan, nggak usah dipedulikan. Fokus aja sama diri kamu sendiri ya, bagaimana caranya kamu bisa sukses, berhasil. Nah seperti itu ya guys ya, karena pembalasan terbaik ya untuk melawan orang-orang toksik ini adalah dengan cara kamu bisa mencapai keberhasilan atau kesuksesan dalam hidupmu ya. Dan itu akan membuat mereka menjadi kecut, ciut ya, dan tidak bernyali untuk menghadapi kamu lagi ya, karena kamu telah membuktikan kepada dirimu sendiri ya bahwa kamu bisa
ya, bahwa kamu bisa berhasil, bisa mencapai suatu keberhasilan. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan keberhasilan itu membawa kamu untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik lagi ya dari yang orang-orang pikirkan. Jadi terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau berkata apa, mereka mau berkata ABC untuk menjatuhkan kamu, untuk menjelekkan kamu, mau mereka berkata ABC untuk menjelekkan kamu agar kamu jatuh di mata orang lain, yang gak usah dipedulikan loh guys ya. Kamu hanya perlu membuktikan dengan sesuatu yang konkret, yaitu kemenangan kamu ya dalam mencapai sesuatu ya, dalam menghasilkan sesuatu. Kamu hanya perlu membuktikan itu dengan kinerja kamu, dengan kerja keras kamu, dengan usaha kamu ya, yang bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan ya. Jadi kamu harus jalan terus ya guys ya, terus mengalir gitu, terus fokus, konsisten dengan apa yang kamu usahakan atau kerjakan saat ini ya. Konsentrasi juga hingga kamu benar-benar bisa meraih apa yang kamu cita-citakan ya. Jadi perlahan tapi pasti kamu mengusahakan apa yang kamu kerjakan saat ini ya, hingga kamu benar-benar bisa mencapai puncak keberhasilan atau kesuksesan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, dan ini juga pesannya mental repetition. Sekali lagi ya guys ya, jaga kesehatan mental kamu. Jangan sampai terganggu hanya karena ocehan, omongan, dan kelakuan dari orang-orang toksik atau orang-orang beracun ya. Orang-orang yang berusaha untuk merugikan kamu atau membuat kamu hancur atau terjatuh, itu nggak usah dipedulikan mereka itu. Terserah deh mereka mau ngapain kah, jungkir balik, nggak usah dipedulikan ya guys ya. Yang penting kamu rawat diri kamu, balik ke diri kamu, fokus ke diri kamu. Apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang bisa kamu hasilkan, apa yang bisa kamu usahakan, dan apa yang bisa kamu lakukan, fokus aja ke situ ya guys ya. Dengan kamu memiliki pikiran yang jernih, hati yang tenang, maka kamu akan mendapatkan kedamaian. Semakin kamu damai dan semakin kamu berdamai dengan situasi yang kamu hadapi saat ini, semakin energi kamu itu positif. Semakin energi kamu positif, maka vibrasi kamu semakin naik. Semakin vibrasi kamu naik, maka semakin mudah kamu untuk mencapai suatu kesuksesan atau keberhasilan dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak nih buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, yang udah subscribe, like, dan berkomentar juga di kolom komentar. Terima kasih ya guys buat kamu ya yang belum subscribe. Jika kamu rasa konten ini bermanfaat buat kamu, maka jangan lupa untuk subscribe ya guys ya. Jangan lupa ya guys, bunyikan bel notifikasinya juga agar kamu bisa mendapatkan video terupdate dari channel Rajkumari Tarot Tipator. Oke guys, semoga saja kita selalu mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, dan keberlimpahan serta keberkahan dalam hidup ini. Sampai jumpa lagi ya guys di readingan berikutnya. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Semangat selalu, berbahagia selalu. Sampai jumpa lagi. See ya.